Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ahlan wa sahlan. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang fikih puasa. Sebagai referensi utama dari kajian ini, di sini saya menggunakan kitab Risalah fi Ahkamis Shaum ala Mu'tamadi Madhabil Imam Syafi'i rahimahullah, karangan Al-Faqih Al-Muhaqqiq Al-Mufti Syekh Muhammad Ali bin Abdurrahman Al-Khatib. Jadi beliau ini salah satu guru kami, salah satu dosen di Universitas Al-Ahqaf. Juga beliau adalah seorang mufti di Tarim, hafizahullah ta'ala. Insyaallah kita akan jadikan kitab ini sebagai referensi utama, dan juga kita akan mengambil beberapa dari kitab lain sebagai tambahan faedah insyaallah ta'ala. Baik, sebagai permulaan, insyaallah kita akan baca muqaddimah dari kitab ini sehingga kita mengetahui apa isi dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumina wa 'ulumikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-akramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. فهذه رسالة مختصرة في أحكام الصوم جمعتها من كتب الأئمة الأعلام كالتحفة الابن حجر ومع ذكر الخلاف بينه وبين الرمل غالبا، والله أسأل أن ينفع بها وأن يجعل جمعي لها خالصا لوجهه الكريم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Nah, jadi di dalam mukaddimah ini Syekh Muhammad Al-Khatib itu menyampaikan bahwasanya di dalam kitab beliau ini beliau menyebutkan atau menjelaskan tentang hukum-hukum puasa, ahkamis shaum, yang mana beliau kumpulkan dari khususnya diambil dari kitab Tuhfah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, dan juga mengkompernya dengan pendapat Imam Romli. Seperti itu. Dan beliau sebisa mungkin menyampaikan di dalamnya itu pendapat-pendapat yang mu'tamad di dalam madhab. Seperti itu. Baik. Langsung saja untuk isinya. Jadi dalam video ini untuk isinya nanti saya langsung menyampaikan saja dalam bahasa yang insyaallah lebih mudah dipahami untuk siapapun yang menonton video ini. Adapun untuk kitabnya nanti insyaallah saya bagikan dalam bentuk PDF. Yang mau membaca full dalam bahasa Arab silakan. Baik, kita langsung ke papan tulis aja. Nah, pertama-tama kita perlu memahami dahulu apa itu puasa. Jadi dalam bahasa Arab itu disebutkan sebagai siyam. Bukan dalam bahasa Arab ya, dalam ilmu syariah itu siyam itu artinya puasa kalau kita terjemahkan secara harfiah. Nah, siyam ini merupakan kalimat bahasa Arab. Siyam ini secara etimologi dari bahasa Arab atau secara menurut pandangan sudut pandang bahasa itu dia berarti imsak atau menahan diri. Seperti itu. Makanya di dalam kita berpuasa itu kita ada menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, menahan diri dari segala yang menghilangkan pahala puasa dan lain sebagainya. Nah, adapun siyam secara terminologi syariah Islam itu artinya adalah menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini deskripsi ini saya ambil dari kitab Al-Yaqutun Nafis
Kalau bahasa Arabnya itu imsakun 'anil mufattirat ala wajhin makhsus. Seperti itu. Nah, di sini ketentuan yang dimaksud itu ada 3. Yang pertama, siapa? Maksudnya siapa yang melakukan puasa ini? Kemudian kapan puasa ini? Kemudian bagaimana cara berpuasa yang benar sesuai syariat Islam. Insya Allah nanti akan kita jelaskan kembali. Baik, selanjutnya tentang perintah puasa. Jadi dasar dari perintah puasa itu adalah yang paling kuat, itu adalah ijma' ulama atau kesepakatan ulama. Namun perlu kita ketahui, ulama tidak akan melakukan ijma' kecuali mereka punya dasar dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di antara 3 dalil yang saya tulis ini yang paling kuat ijma'. Tapi ijma' itu juga membutuhkan rujukan dasar dari Al-Quran dan hadis. Maka dari itu ini yang pertama di sini saya tuliskan dasar perintah kewajiban berpuasa itu adalah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya kutiba alaikumussyam. Telah diperdukan kepada kalian puasa. Ya. Kemudian ada juga hadis Nabi, di antaranya hadis Nabi tentang rukun Islam yang berbunyi bunyal Islamu ala khamsin ila akhirih. Di sana disebutkan salah satunya salah satunya tentang berpuasa. Bunyal Islamu ala khamsin iqamatis shalah, ita'iz zakah, wa shaumi ramadan. Itu. Dan yang ketiga sebagaimana yang saya sampaikan tadi ialah kesepakatan ulama. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Khatib dalam kitabnya bahwasanya Ramadan itu kadangkala 30 hari, kadangkala juga bisa juga 29 hari. Nah, 30 hari dan 29 hari ini beliau mengatakan bahwasanya pahala dan fadilahnya itu secara global sama. Secara global ya. Secara global itu sama. Mau 30 hari, mau 20 hari, orang yang berpuasa Ramadan, baik yang 30 hari atau 29 hari, Ramadannya, itu secara global mereka mendapatkan pahala dan fadilah yang sama. Contohnya seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Nah, lalu kita bertanya, barang siapa berpuasa karena iman, kemudian karena mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Nah, fadilah pengampunan dosa ini apakah untuk Ramadan yang 30 hari berbeda dengan yang Ramadan 29 hari? Tidak. Fadilah ini akan didapatkan secara sama pada secara global seperti itu. Nah, adapun kata beliau di dalam kitabnya, adapun kalau kita lihat secara hari per hari, iya, kalau hari per hari memang puasa 30 hari tentu lebih banyak pahalanya dari 29 hari, ya. 30 hari itu lebih banyak daripada yang 29 hari. Ya, tentu karena orang yang puasa 30 hari, dia juga akan 30 kali berbuka, 30 kali bersahur, kemudian dan lain sebagainya. Nah, tapi sekali lagi secara global, itu fadilah yang didapatkan itu sama. Seperti itu. Juga fadilah tentang hadis Rasulullah tentang ketika seseorang berpuasa Ramadan, kemudian ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan fadilah seolah-olah dia puasa setahun penuh. Nah, itu sama antara 30 hari dan 29 hari. Nah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau dalam masa hidupnya itu menemui
9 kali puasa Ramadan. Dari 9 kali puasa Ramadan tersebut, hanya 1 kali Ramadan yang 30 hari. 8 kali sisanya itu Ramadannya 29 hari. Nah, ini mungkin menjadi salah satu dalil juga bahwasanya sebenarnya fadilahnya secara global itu sama. Ya. Dan juga perlu diketahui bahwasanya puasa bulan Ramadan itu Allah turunkan perintah kewajibannya itu di tahun kedua setelah Nabi Hijrah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Baik, kemudian terkait kewajiban berpuasa. Jadi kewajiban berpuasa ini termasuk hal yang dapat diketahui Muslim secara mudah atau disebut sebagai ma'lum minad din bid-darurah. Sebagaimana juga salat seperti itu. Artinya ketika hal ini termasuk daripada hal-hal yang dapat diketahui Muslim secara mudah, maka barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dihukumi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai kita mengingkari kewajiban berpuasa. Kadang kita menemukan ada orang yang ketika ditanya, kenapa ente nggak berpuasa seperti itu? Lalu dia jawab, emang puasa wajib. Nah, seperti itu. Hati-hati. Walaupun ini dalam nada bercanda, kalau bisa-bisa candaannya itu dianggap sebagai kufur. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu jangan sampai bercanda terkait hal-hal yang termasuk diketahui Muslim secara mudah. Ma'lum minad din bid-darurah. Nah, akan tetapi ada pengecualian. Ada 2 pengecualian di sini ketika seseorang mengingkari kewajiban berpuasa. Yang pertama, misalnya dia baru masuk Islam, baru banget masuk Islam dan dia tidak tahu bahwasanya puasa itu wajib. Kemudian dia mengingkari. Nah, maka itu tidak dihukumi kufur. Atau dia hidup di tempat yang jauh banget dari ulama. Misalnya hidup di tempat terpencil, yang mana dia tidak punya akses untuk mendapatkan ilmu dari ulama-ulama seperti itu. Nah, jadi dia ketika ditanya, dia tidak tahu. Dan dia mengingkari karena dia tidak tahu. Nah, maka itu tidak dihukumi sebagai kufur. Nah, baik. Nah, mungkin untuk video pertama cukup sampai di sini. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari yang pertama tentang pengertian dan deskripsi siyam atau puasa. Kemudian juga tentang dalil perintah puasa. Kemudian juga ada beberapa faedah-faedah di antaranya tentang fadilah dan pahala puasa, serta tentang bahwasanya puasa merupakan hal yang dapat diketahui Muslim di dalam syariah secara mudah, maka dari itu orang yang mengingkarinya itu bahkan dihukumi kufur seperti itu. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.